dari istilah yang digunakan dalam pendapatnya As-Sindi. Ini As-Sindi yang digunakan istilahnya apa dalam kitabnya, kita harus meneliti terlebih dahulu. As-Sindi tidak menggunakan istilah Habib ataupun sebutan cucu Rasulullah versi Ba'alawi untuk khusus kalangan Ba'alawi saja. Tetapi menggunakan istilah syarif. As-Sindi menggunakan istilah syarif, yaitu istilah yang umum digunakan untuk keturunan Rasulullah. Ini sudah mafhum di seluruh dunia bahwa keturunan Rasulullah salah satunya itu adalah dari golongan syarif. Ada dari golongan syarif, ada dari golongan sayyid. Dan di sini posisinya sama, antara syarif dan sayyid itu posisinya sama-sama keturunan Rasulullah. Dan As-Sindi itu tidak menggunakan istilah Habib. Kemudian bagaimana kok bisa menjadi Habib dalam pemahaman Habib Bahar? Ini Habib Bahar mengartikan dari istilah syarif sebagai Habib. Jelas ini sesuatu yang berbeda antara apa yang diinginkan oleh As-Sindi dengan apa yang dikatakan oleh Habib Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah potongan video dari pendapatnya Habib Bahar yang mengambil dari beberapa kitab ya, khususnya kitab dari karyanya Abul Hasan As-Sindi, di mana Habib Bahar mengatakan dari pemahamannya terhadap kitab tersebut bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada seorang ulama yang ahli ilmu yang bukan Habib. Mari kita lihat terlebih dahulu potongan videonya. وقد أخبرني بعض الثقافة على نعم مشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه عشر الكتاب الستة في الحديث وغيرها. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal? Siapa yang lebih utama? Asy-syarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim?" Fasala law indah istidrak wa ta'ala Rasulullah. Masyaallah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, "Mana yang lebih mulia ya, Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib?" Beliau taruh kepala beliau di bawah begini. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepalanya dan berkata, "Syarifun jahilun." Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan anak yang ngomong. Oke, demikian ya potongan video dari Habib Bahar ketika membaca tentang karyanya Abul Hasan As-Sindi. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan dari pendapatnya Habib Bahar tersebut. Yang pertama, Habib Bahar mengatakan bahwa Habib yang bodoh itu lebih utama daripada ulama, ahli ilmu yang bukan Habib. Berdasarkan dari pendapatnya Abul Hasan As-Sindi yang dibaca oleh Habib Bahar. Apakah benar seorang Habib yang bodoh itu lebih utama daripada ulama yang ahli ilmu? Kalau kita berbicara tentang warisan Nabi ya, bahwa Nabi itu meninggalkan warisan kepada umat itu adalah Al-Quran dan ulama. Dan yang disebut dengan warasatul anbiya itu adalah ulama, bukan habaib. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari istilah yang digunakan dalam pendapatnya As-Sindi, ini As-Sindi yang digunakan istilahnya apa dalam kitabnya, kita harus meneliti terlebih dahulu. As-Sindi tidak menggunakan istilah Habib ataupun sebutan cucu Rasulullah versi Ba'alawi untuk khusus kalangan Ba'alawi saja. Tetapi menggunakan istilah syarif. As-Sindi menggunakan istilah syarif, yaitu istilah yang umum digunakan untuk keturunan Rasulullah. Ini sudah mafhum di seluruh dunia bahwa keturunan Rasulullah salah satunya itu adalah dari golongan syarif. Ada dari golongan syarif, ada dari golongan sayyid. Dan di sini posisinya sama, antara syarif dan sayyid itu posisinya sama-sama keturunan Rasulullah. Dan As-Sindi itu tidak menggunakan istilah Habib. Kemudian bagaimana kok bisa menjadi Habib? Dalam pemahaman Habib Bahar, ini Habib Bahar mengartikan dari istilah syarif sebagai Habib. Jelas ini sesuatu yang berbeda antara apa yang diinginkan oleh As-Sindi dengan apa yang dikatakan oleh Habib Bahar. Kalau
kita melihat dari teksnya As-Sindi, jelas yang digunakan adalah syarif. Artinya cucunya Rasulullah yang memang mafhum, yang secara nasab, yang secara historis itu sudah tidak ada keraguan di dalam permasalahan tentang nasab. As-Sindi lebih menekankan pada kemuliaan tentang keturunan Rasulullah. Itu ketika dihadapkan ada cucunya Rasulullah dengan seorang ulama, maka As-Sindi lebih menginginkan untuk lebih menghormati keturunannya Rasulullah. Tetapi poin yang perlu kita garis bawahi adalah As-Sindi tidak menggunakan istilah Habib. As-Sindi menggunakan istilah syarif. Dan ini harus fix terlebih dahulu agar masyarakat tidak bingung. As-Sindi mengatakan itu syarif, bukan Habib. Sedangkan Habib Bahar itu mendoktrin seolah-olah bahwa kemuliaan Habib itu mengikuti pendapatnya As-Sindi. Padahal As-Sindi sendiri itu tidak menggunakan istilah Habib. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, posisi kemuliaan syarif dengan ulama harus diposisikan sesuai dengan posisinya. Jadi tidak boleh dipukul rata, tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Kalau itu memang syarif, yang baik itu yang alim ataupun yang jahil, yang pintar, ahli ilmu ataupun yang tidak pintar, itu harus diposisikan di posisinya masing-masing. Karena kalau kita berbicara tentang kemuliaan dalam Islam, itu kan berhubungannya dengan apakah kita mengikuti atau tidak. Kalau kita memuliakan seseorang, biasanya kita mengikuti orang tersebut. Kalau kita mengikuti orang tersebut, biasanya kita memuliakan orang tersebut. Maka posisi ini harus kita posisikan dengan posisinya masing-masing. Seorang syarif yang jahil tidak perlu untuk diikuti kalau dia memang jahil. Kalau memang dia itu tidak berilmu. Bagaimana efeknya kalau seandainya orang-orang muslim itu mengikuti pendapatnya Habib Bahar yang mengatakan bahwa Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada ahli ilmu dan harus diikuti. Kalau harus diikuti, masyarakat mengikuti orang yang bodoh, jadinya apa? Ya tentu saja arahnya pun akan menuju kebodohan gitu. Maka posisi antara syarif yang jahil dengan ulama yang ahli ilmu harus diposisikan dengan posisinya masing-masing. Kalau mau mengikuti, ya tentu saja harus mengikuti yang ahli ilmu. Walaupun seandainya memang benar, kita harus menghormati yang benar-benar cucunya Rasulullah, bukan Habib ya. Tentu saja karena As-Sindi sendiri mengatakan bahwa As-Syarif yang merupakan cucu Rasulullah. Itu Habib Bahar sendiri saja yang mengatakan bahwa Syarif itu maksudnya Habib, itu Habib Bahar. Sedangkan As-Sindi itu tidak mengatakan bahwa Syarif itu Habib. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, walaupun As-Sindi mengatakan Syarif yang jahil atau bodoh lebih utama daripada ulama ahli ilmu yang bukan syarif, tetapi As-Sindi tidak mengatakan harus mengikuti syarif yang jahil daripada ulama yang ahli ilmu. Di sini sudah jelas, karena dalam ulama saya kira semuanya sepakat itu. Kalau masyarakat, orang muslim ingin selamat, tentu yang harus diikuti adalah orang yang ahli ilmu, yang ulama, yang alim, bukan keturunan Rasulullah syarif yang jahil. Tetapi kalau urusan kemuliaan bisa boleh-boleh saja dan mungkin harus orang muslim harus memuliakan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu yang harus sudah jelas. Harus sudah jelas bahwa dia memang benar-benar keturunan Rasulullah. Berbeda kasusnya dengan Habib pada masa yang sekarang. Karena Habib kan masih menjadi perdebatan apakah ini benar-benar dari golongan syarif atau bukan. Gitu. Kalau dari menurut Kiai Madudin jelas posisi Habib itu bukan merupakan golongan dari syarif. Maka beberapa istilah yang kita dapatkan semoga bisa menjadi acuan bagi kita bagaimana memposisikan keturunan Rasulullah dengan ulama. Kalau kita ingin selamat ya mengikuti ulama. Tetapi kalau urusan kemuliaan, ya boleh-boleh saja memuliakan keturunan Rasulullah. Bahkan mungkin harus ya, tapi itu juga harus yang sudah jelas gitu.
Tapi untuk urusan takzim, urusan mengikuti petuah-petuah, mengikuti ajaran-ajaran, itu tidak boleh mengikuti ajaran-ajarannya syarif yang jahil. Yang harus diikuti tetap adalah orang-orang yang memiliki ulama, orang-orang yang memiliki ahli ilmu. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.